Bapak Ibu, bilangan 40 ini bukan bilangan biasa, bukan bilangan biasa. Kita sudah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yawman." Barang siapa sholat dan sholat berjamaah itu karena Allah selama 40 hari, tidak tertinggal takbir bersama imam, maka bebas dari dua perkara, tidak akan jadi orang munafik, artinya tidak akan jahat, tidak akan jelek, tidak akan buruk, berarti bakal baik, baik dan baik. Yang kedua, tidak bakal masuk neraka, pasti masuk surga. Berarti sholat itu memiliki kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah tumpahkan kepada kita. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga salawat tersebut nanti hari kiamat dikasih syafaat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini hujan, mudah-mudahan tanda keberkahan yang luar biasa. Kita akan melanjutkan ke hadis kita, yaitu yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'una rajulan ummatun walam yukhlis arba'una rajulan min du'a li mayyitihim illa wahaba Allah ta'ala lahum wa ghafara lah. Yang artinya, apabila ada 40 orang laki-laki secara berjamaah, walam yukhlis arba'una rajulan min du'a li mayyitihim, lalu 40 orang itu dia mendoakan mayit dan mengikhlaskan karena Allah, maka apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang mereka mau, yaitu apa? Wa ghafaralah, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, dalam menyolatkan itu selain si mayit itu diampuni karena diberikan doa, itu yang menyolatkan pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah menolong. Kalau orang sakit butuhnya obat, kalau orang meninggal butuhnya dimintakan ampun. Itu bentuk pertolongan kita kepada mereka. Selain kita beramal atas namanya selaku anak, keluarga atau teman, yang kedua, tolong menolongnya adalah mendoakan agar ibadahnya diterima, dosanya diampuni. Dalam penjelasannya itu, memang dalam salat jenazah itu harus dibuat 3 lapis, 3 barisan, 3 sop minimal. Faksaro, makin banyak makin bagus. Kalau orang 9, maka buat 3 begitu. Dan apabila ada 40 yang menyolatinya, hadis lain mengatakan kalau orang Islam 40 orang kumpul, pasti satunya adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal mendoakan syukuran, hajatan, apalagi menyolati mayit, dalam ini fi salatihim alaihi salatul janazah, menyolati mereka diminta jangan sampai kurang dari 40. Maka ini jadi ahli waris dan ketua masyarakat harus menghimbau masyarakat sebanyak mungkin untuk ikut menyolatinya, karena itu merupakan pertolongan terpenting, hajat terpenting. Kadang kita terhenti, tidak mau Pak Ustadz, kenapa? Si mayit itu tidak jelas, jelas, iya kan? Ada dendam pribadi atau musuh pribadi, jujur. Padahal kan dia sudah meninggal, udah selesai urusan. Nah ngapa lagi? Nak lanjut, nah meninggal. Nabi mengatakan infa'u al-sinatakum 'alal muslimin. Wa man mata ahadun minkum faqulu fi khaira. Nabi mengatakan orang itu diberi nikmat Islam dan iman, itu pangkat tinggi dari Allah. Jangan semena-mena. Di antaranya adalah harus menjaga lidah daripada menyakiti orang Islam. Ingat Bapak Ibu, pangkat sudah beriman, sudah Islam, sudah beriman, itu bukan pangkat yang rendah.
Karena dia bakal pasti masuk surga, pasti bebas dari neraka. Itu minimal. Itu di dunia dibimbing oleh Allah. Ujian yang datang kalau berat, ampunan dosa. Kalau nikmat, jadi naik derajat. Pokoknya tidak ada jeleknya. Itu status orang Islam, orang beriman. Lalu apa di antara tugas mereka? Irfa'u. Jangan sampai keluar berkata-kata menyakiti orang lain. Menyakiti orang beriman. Kata Nabi, "Wa man mata ahadun minhum faqul fi khairan." Kalau ada yang meninggal dari orang Islam itu, maka faqul fi khairan, berkatalah baik tentang dia, titik. Kadang kita takziah, mayatnya sudah dibungkus, tapi belum dikafani, mukanya ditutup. Kan kita buka itu, Pak. Siapa yang buka? Yang buka itu ya hanya orang yang mampu bicara baik. Yang tidak mampu bicara baik jangan dibuka, jadi dosa bagi pembukanya. Ketika dibuka langsung ngomong, "Ya Allah, matanya melotot, jangan-jangan utang tidak bayar, jangan-jangan sembahyang tidak." Bapak Ibu, dia sudah meninggal, tapi kita berdosa karena dia. Kalau kita berdosa kayak mana? Minta maaf ya, sudah meninggal, nggak salaman. Minta maaf ya, pasti dia bilang tidak, orang nggak ada ngomong. Maka yang boleh membukanya tentu orang-orang yang mampu berkata baik. Atau ulama dengan pandangan sayang, Allah sayang kepada dia. Atau orang tua nengok jenazah anaknya, tentu dengan pandangan sayang. Itu pun luar biasa. Ada hadis Bapak Ibu yang Nabi mengatakan kalau orang tua melihat wajah anak dengan penuh rasa syukur dan sayang, dapat pahala seperti melihat wajah Rasulullah SAW. Suatu wajah yang selalu risau dan sayang kepada umat tanpa batas. Melihat anak sedang bermain, anak sedang tidur nyenyak, kita melihat dengan rasa syukur, kayak kita baru dapat duit ratusan juta, pokoknya senang. Yang nggak pernah, yang mana? Senang. Begitu melihat wajah mereka, anak kita tewek dengan rasa syukur, senang. Allah nggak sia-siakan. Itu pandangan yang baik sehingga yang melihatnya diberi pahala seperti memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggi pahalanya. Nah, kalau jenazah itu kita buka dan kita bisa berkata baik, bukalah. Ya Allah, terima, maafkan salahnya dan terima amalnya. Kalau itu guru kita jangan bilang ampuni dosonya, jangan. Ya Allah, angkat derajatnya, angkat. Kalau minta ampuni dosanya lama-lambat baik. Di Quran tuh ada ayat Bapak Ibu yang tidak boleh dibaca kuat. Kenapa? Ayat yang mengatakan orang Yahudi mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini adalah anaknya Allah dan kekasihnya. Itu ayatnya hak, tapi tidak boleh dibaca kuat-kuat. Itu diantara adabnya. Terlalu kelewatan menganggap bahwa dia adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia mengatakan qasami Allah mendengar perkataan mereka bahwa Allah punya anak yang namanya malaikat anak cewek. Ayat itu enggak, artinya kalau dibaca keras kurang adab, karena Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak punya nasab ke atas juga nggak punya nasab ke bawah. Nah, begitu dalam menjaga lidah. Maka ketika dia itu meninggal, jangan dibuka, sudah tahlil atau yasin, doakan. Itu Pak ya. Kalau orang tanya dalilnya apa? Nah, pahamlah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita punya kewajiban tolong menolong. Dan enak hari itu mayit tidak minta duit kan? Dari minta duit, enggak kan? Nah, itu paling enak. Dia minta doa. Lah gawe kita berdoa. Kalau tidak mendoakan kita yang jahat, Maka doakan. Kalau kita tidak bisa nahan lidah, tidak usah dibuka sudah, telah terbungkus, elok, sudah dia disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam menyolati itu diminta Bapak Ibu jangan kurang orang 40 ya. Ini kita ahli waris. Kalau yang meninggal itu bapak atau ibu kita, ataupun kita yang mau meninggal, pesan kepada ahli waris keluarga, nanti kalau mama meninggal tolong nak yo yang nyolat ini kalau seorang 1000 berapa?
Kurang 100, jangan kurang 40. Nak mama minta itu permintaan mama di akhir hayat. Dan sekali sedang tahu, pasti sudah tahu, maka yang menjadi panitia ketika itu baik menyolat, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengubur adalah anak-anak kandungnya. Itu yang derajat nomor 1. Itu hak kewajiban mereka. Baru yang kedua, kalau mereka tidak bisa, tidak sanggup, menyerahkan kepada orang lain. Bapak Ibu, bilangan 40 ini bukan bilangan biasa, bukan bilangan biasa. Kita sudah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yawman." Barang siapa sholat dan sholat berjamaah itu karena Allah selama 40 hari, tidak tertinggal takbir bersama imam, maka bebas dari 2 perkara. Tidak akan jadi orang munafik, artinya tidak akan jahat, tidak akan jelek, tidak akan buruk, berarti bakal baik dan baik. Yang kedua, tidak bakal masuk neraka, pasti masuk surga. Berarti sholat itu memiliki kekuatan penyembuhan, penjagaan akhlak yang luar biasa. Minimal 40 hari berturut-turut. Kalau kita tidak berjamaah 38 hari, pas pagi yang ini libur karena hujan. Besok ulang lagi 1 tuh Pak ya. Ulang lagi 1 berarti itu Pak. Nah, harusnya besok nak syukuran selesai 40 hari karena tadi pagi ke hujan, boro-boro tahajud subuh pun lewat. Nah, misalnya terjadi, kayaknya terjadi. Itu maka diulang lagi. Dan jangan sedih. Begitulah tugas kita lagi dan lagi menambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada pertanyaan masalah ini, masalah tadi nyolati dan bilangan 40. Nah, yang kedua ada arba'una daran jar. Sama, bilangan 40, angka 40 juga yang kata Nabi bahwasanya rumah ada 40 rumah, daripada ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Kalau ke atas dah ada dah. Kalau di plan itu ke atas apartemen ya Pak. Ke atas, yang atas ke bawah. Itu 40 itu namanya jarun, namanya tetangga. Kita punya hak dan kewajiban. Kalau dia sakit, ya jenguk. Kalau dia meninggal, kita selesaikan. Kalau dia ada undangan, kita datang. Itu 40 Pak. Termasuk juga tetangga masjid, itu ada 2 hitungannya. Siapapun yang dengar azan, maka dia bertetangga dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu punya hajat, punya acara, kita usahakan datang, ya kan? Yang kedua adalah bilangan rumah 40, walaupun beda RT. Nah, 10 di RT 1, 10 lagi RT 2. Kalau selama dia 40 masih tetangga masjid, dia punya hak dan kewajiban untuk meramaikan masjid, dan itu nikmat Pak, nikmat. Nah, kita ini bertetangga dengan orang hebat, dapat juga manfaat, ya Pak. Bapak Ustaz tinggal di mana? Tinggal di sana. Oh, ada O-nya, ada apa? O-nya panjang. Tadi orang mau ngertak, tidak jadi dah ya, tidak jadi. Kadang itu orang mau marah dengan status, dengan Pak Kapolda, tidak jadi ada ya. Rupanya ada butuh barang, ada butuh barang. Nah, bertetangga dengan rumah Allah itu nikmat yang besar Pak. Jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita lalai dengan perkara itu. Terus irji'na ma'zuratin ghaira ma'jurat. Bapak Ibu, ketika kita bertakziah, Nabi ini pernah melarang wanita balik. Nah, wanita suruh balik. Nah, Nabi, mereka ditanya, mungkin sini katakan Nabi keluar melihat jenazah, lalu ada ibu-ibu yang ikut mau ngiringin. Kata Nabi, engkau ikut mandikan? Tidak. Ikut gendong jenazah? Tidak. Ikut gali kubur? Tidak. Ikut mendam? Tidak. Sudahlah balik saja. Ini ada larangan awalnya Pak, ada larangan awalnya. Terus menjadi tidak kalau kita memenuhi syarat, ya. Pertama adalah ibu-ibu itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang pertama, dia memang tidak berhubungan dengan fardu kifayah. Gali kubur tidak mungkin, ya. Gendong mayat, dia ikut mati ya, berat masalahnya, ya kan? Tidak ikut fardu kifayah itu. Nah, kalau dia ikut, dan biasanya ibu ini jiwanya lembut, artinya jiwanya lemah.
Khawatir ulama sampai ke kuburan karena yang meninggal anaknya, akhirnya ikut guling-guling di situ, guling kan jadi berantakan acara gitu lah. Jadi kan hatinya lembut, lagi sedih yang berlebihan bisa guling-guling. Nah, kalau guling-guling kan acaranya ngeri, jadi lah ngeri-ngeri di situ. Atau di gali kubur harusnya anak masuk, dia masuk situ ya. Nah, ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, Pak. Harus itu waktu berdoa, waktu beramal. Nah, dia nangis manjang, nangis. Akan tidak cocok suasana itu. Tidak cocok kan suasana itu kan? Sebagaimana suasana pernikahan tidak boleh, tidak cocok cerita mati. Kok suasana kematian, kok cerita pernikahan? Ya tidak pantas Pak, Pak, tidak cocok judulnya, tidak cocok judulnya. Acara nikah ya acara bersyukur, kalau meninggal acara bersabar. Kalau acara pernikahan yang ngasih nasihat acara kematian, ini cerita apa ya? Yang lebih ngeri lagi orang meninggal, yang memberikan pesan cerita nikah, apa ceritanya tuh? Begitu juga, jadi ada momennya. Wanita dilarang itu karena mereka tuh gampang tersuasana dengan keadaan, sehingga nanti suasana penguburan kifayah itu tidak berjalan secara sempurna. Lalu yang kedua adalah ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu harus tahu harus kita yakin kayak sholat nih. Nah, memang terpisah mantep karena memang itu murni syariat, Kalau sholat rusak yang lainnya. Walaupun kita buat amal yang banyak, maka sholat bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang, gitu kan? Dibuat sebaik mungkin. Begitu juga proses kematian, penyelenggaraannya itu dibuat sesakral mungkin, sesyariat mungkin, Bapak Ibu. Ya, ibarat kita mobil nih mau berangkat jauh. Yo periksa yunnya, jangan dicek-cek periksa, nanti resikonya fatal. Pas jalan bannya lepas, pas jalan jauh ternyata dongkraknya ketinggalan, sengsara dewek, dewek. Tapi kalau perginya dekat, tidak apa-apa, bocor lupa dongkrak tidak masalah. Kalau jauh tentu persiapannya lebih sempurna. Mobil tuh minyaknya dicek, olinya dicek, remnya dicek, bannya ada beda, ada bang, dan serep maksudnya bang. Begitu juga ketika orang itu meninggal, itu tidak ada perjalanan yang paling jauh kecuali perjalanan itu, Pak. Perjalanan yang bisa tarik ke belakang lagi. Maka diselenggarakan sekhusyuk mungkin, seikhlas mungkin. Kalau nak sedekah, sebanyak mungkin. Kalau nak berzikir, walaupun tidak banyak dikit, seikhlas mungkin. Karena dia kalau nak doa sekhusyuk, seikhlas mungkin. Karena itu bekal bagi dia untuk melanjutkan perjalanan yang super jauh. Jangan sampai maaf ada unsur kemaksiatan yang nyata pada acara itu, Pak. Ya kan? Kalau ada kemaksiatan yang nyata, seperti kita nak berangkat jauh, mobil tidak disiapkan, kurang ban serepnya, kurang dongkraknya, minyaknya res, sudah bukan naik mobil, dorong mobil cerita itu. Nah, di antara dosa yang terjadi ikhtilat, bercampurnya laki-laki perempuan di satu tempat, tidak ada batas lagi. Nah, ada batas itu nanti harusnya dengan tahlil dan doa rahmat turun karena baca doa dan tahlil, tapi karena ada dosa itu jadi roket naik ke atas, rahmatnya bisa pecah. Rahmatnya bisa minimal berkurang. Nah, untuk menghindari itu, Ibu, maka ibu-ibu ini maksimalkan di rumah. Nak sholat jenazah di rumah, nyolatkan. Yang tinggal mungkin bapaknya, maka ibu-ibu sholat jenazah di rumah. Sholat jenazah di rumah, bertahlil di rumah, selesaikan di rumah. Baru kalaupun nak ke penguburan, ikut tapi jarak-jarak jauh, baik. Jarak-jarak. Biarlah yang umur itu selesai acaranya. Lah balik kalau baru awak datang rundi yang kedua, bertahlil lagi juga boleh, baca doa lagi juga boleh. Yang tidak boleh adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan sehingga itu menjadikan dosa, sehingga kalau dosa itu ada penyebab doa itu jadi bermasalah. Sedangkan si mayit hari itu, detik itu butuh doa, bukan butuh makan, bukan butuh duit, butuh doa. Doa terjadi bermasalah ketika ada unsur maksiat di dalamnya. Bisa mengerti Bapak Ibu ya? Jadi Nabi melarang bukan Nabi benci, demi kebaikan si mayit, yaitu
mungkin mayit itu bapak kandung kita, ibu kandung kita, paman terbaik kita, bibi terbaik kita, maka berikan yang terbaik apa? Sesyariat mungkin dan tidak ada kemaksiatan sekecil apapun. Berarti gimana Bapak Ibu? Maka kita sebagai keluarga, ada ketua keluarga, ada kepala keluarga, kan? Itu setiap ada kegiatan namanya bayan hidayah. Apa ini itu Pak? Berkumpul dulu serumah tuh, orang tua tuh ngasih tunjuk ajar, Orang tua meninggal malam, berarti ini bakal ada Pak RT, ada masyarakat nyolati, maka tunjuk ajar kita sebagai tuan rumah bersikap sopan santun lah. Nanti kalau pada tahil jangan pula nangis galau-galau, nangis. Kasih tahu tuh Pak, nanti ketika ikut kantor ke kuburan, ibu-ibu yang cewek-cewek bagian paling belakang, jangan ada depan pula, ada depan. Nanti yang ganggu jenazah bingung nengok yang mana ya. Jadi masalah, bener tuh Pak. Dia tidak tahu depan tuh egol gitu kan. Jadi problem paling belakang deh. Nanti juga ketika dikubur, dia tahu kita jarak jauh. Kalau sudah selesai, orang lah balik, baru kita keluarga semuanya kumpul di situ. Nah, bapak-bapaknya sini, ibu-ibu sini lah baca doa. Itu namanya petunjuk kerja SOP, penyuluhannya. Itu harus dibuat kalau tidak berantakan. Sehingga apa? Hal terbaik yang mau kita hindari hal terburuk. Kasih tahu anak-anak, nanti kalau masuk kuburan, bukan lubang kuburannya, daerah pemakaman maksudnya. Nah, jangan pakai sendalnya dilepas. Kayak kita masuk rumah orang, sendalnya dilepas. Dikubur itu rumah juga, perumahan akhirat, termasuk adab tertingginya. Tidak usah pakai sendal ke dalam, sendal cukup di pintu kuburan. Lalu pakai assalamualaikum darul qaubil mu'minin. Perbanyak baca qul huwallah, falaq, anas, ayat kursi minimal 3 sekali hadiahkan. Qul huwallah, falaq, anas, ayat kursi 3 kali, ayat kursi sekali hadiahkan. Itu adalah adab. Sehingga nanti kalau kita meninggal, kita sudah pernah ngasih mereka hadiah, penghuni kubur sayang dengan kita. Ada bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada. Lanjut dari keempat ada banyaknya. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Nabi mengatakan, sayangilah makhluk yang di bumi, maka Allah dan para malaikatnya, kekuasaan Allah yang di langit dan para malaikat yang sebagai kiblatnya doa, maka ahli langit akan menyayangi engkau. Ini sudah saya sampaikan dalam penjelasannya Bapak Ibu pentingnya sayang. Ini diceritakan seorang melihat Imam Ghazali ya, saya ulang lagi, finnaum ketika tidur, maka dikatakan kepadanya bertanya, apa yang terjadi pada dirimu wahai Ghazali? Allah sudah buat apa? Dia mengatakan, Allah menegakkan aku di hadapannya, kemudian Allah tanya, bawa apa ke sini? Kata aku, fadzakartu anwa'an minat ta'at. Aku ceritakanlah semua ibadah yang sudah aku buat. Allah menjawab, ma qabiltu minasyai'un, tidak satu pun yang aku terima katanya. Sudah kata saat tidak satu pun tidak di-reject. Allahu Akbar. Itu termasuk Sultanul Aulia, presidennya para wali. Ketika dia meninggal, bawa apa? Bawa banyak, tapi tidak satu pun diterima oleh Allah. Tapi kata Allah, ada satu yang buat aku suka. Apa? Jalasta. Ketika kau duduk tak tubuh dan kau sedang menulis kitab, maka seekor waqa'at fawaqat dubabatun, seekor lalat hinggap di tintamu itu, di penamu, lalu engkau membiarkan, tidak mengusirnya, lalu dia minum tinta tersebut dan engkau tidak mengusirnya karena sayang kepadanya. Nah, karena engkau sayang kepada lalat itu, aku pun sayang kepadamu. Pergilah dan engkau dalam keadaan sudah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang nih Pak. Jadi kalau kita pedagang, gimana sayangnya dengan pembeli? Jangan kasih harga tinggi nian. Kalau kita pembeli, sayangi pedagang, jangan tawar rendah nian. Oke Pak, barang tuh 50.000, jangan dijual 1 juta. Ada lagi barang tuh 1 juta, jangan ditawar 50.000 kilo.
Itu sengsara namanya. Itu tidak sayang itu Pak. Sayang, nggak sayang. Itu kan menjadikan barang yang kita beli tidak baik, tidak berkah. Karena tidak ada rasa sayang di dalamnya. Beda Pak ya. Rasa sayang akan menyelamatkan pemiliknya dunia sampai akhirat. Lalat itu tidak ada harganya Pak. Tidak ada harganya sama sekali. Siapa nak ternak lalat, ya kan? Ada mau ternak lalat? Tidak ada Pak. Kalau jangkrik masih ada, semut masih ada, lalat diternak, penyakit. Tapi itu makhluknya Allah. Ketika ada sikap sayang kepadanya, Allah sebagai penciptanya membalas. Sehingga Imam Ghazali, sebab amal perbuatan itu dia diampuni oleh Allah. Ini lalat. Apalagi hewan yang lebih besar, apalagi yang namanya manusia, ada orang tua, ada anak, ada saudara istri. Sekarang kadang gitu Pak, bedakan pandangan marah dan sayang. Kalau memang marah itu ada, tapi tolong sayangnya berlebih. Kalau minta itu sering, tolong lebih sering lagi memberi, ya. Terus kalau kecewa itu banyak, tolong lebihkan sifat pemaafnya. Kalau Bapak ingin punya surga, walaupun tidak ada Nabi bilang sekarang kau ke surga, cukup dengan apa? Sebelum tidur bilang, aku maafkan semua orang. Ya malam buat begitu, dia sudah punya tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gitu? Kok enak niat Pak Ustadz? Iyalah, hadisnya banyak nih Pak. Kamu sayang, disayang, kamu memaafkan, dimaafkan. Kamu ngasih, diberi. Ketika kita mampu mengatakan, aku maafkan kawan, teman, anak buah, kawan lama yang menyakiti aku, sudah ya Allah, aku ikhlaskan semuanya. Aku tidak mau sebab aku mereka berdosa, sehingga kalau ada dosa dia tidak ke surga. Dia berani memaafkan. Maka ketika dia memaafkan tingkat tinggi, maka yang untung itu dia Pak. Yang untung apa? Dia pun dimaafkan oleh Allah. Karena semua makhluk itu keluarganya Allah Pak ya. Ada ular masuk rumah, tidak boleh langsung digebuk, tidak boleh langsung dibunuh. Ada semut langsung diusir, mana boleh. Pas nyapu semut banyak, tidak boleh Pak. Nabi Sulaiman tidak pernah nginjak semut kita, bukan nginjak, nyapunya langsung Pak. Siapa kita? Kok berani? Kok masih terlalu? Nabi Sulaiman seorang raja yang kaya, hebat, kuat, itu pun dengan semut tetap pakai sopan santun. Gitu, bukan siapa-siapa. Sama semut kita bakar, langsung kita sapu. Kadang-kadang rumah semut kita banjirin, kenapa? Oleh anak kita dikencingin ya. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Hukumnya makruh, dilarang. Itu ciptaan Allah, maknanya keluarganya, keluarganya Allah. Maka kalau ada semut, nak kita pas nyapu ada, pakai assalamualaikum dulu, pakai sopan santun dulu. Semut, ini rumah aku, keberadaanmu mengganggu. Tolong pergi. Ku kasih waktu 1 detik, kan? Nah, 5 menit, 5 menit. Tolong pergi. Kalau sudah sampaikan begitu, tidak juga pergi, maka disapu, hukumnya boleh. Ular juga begitu. Ular, ini rumah aku, kami terganggu. Ini bukan rumahku kan? Rumah kita, rumah kita kan? Maka kamu pergilah. Ngomong dulu Pak, ngomong dulu Pak. Jangan langsung dibunuh. Karena kata alim ulama, kadang-kala itu hewan jelmaan jin, jelmaan anak jin. Anak jin itu kan nakal, ya kan? Berubah, jadi ular, jadi kalajengking, jadi hewan yang menjijikkan. Kalau langsung kita bunuh tanpa kita ngomong, nanti ada yang balas dendam, kita yang kerepotan. Ketika kita ngucap dulu salam atau ngomong, tidak masalah. Itu ular, ayo pergi, ini rumahku, pergilah. Ketika dia tidak pergi, itu asli ular. Tapi kalau dia pergi, asli bukan ular, pasti dia pergi. Pasti dia pergi begitu Pak. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ada dosa, orang bingung, ngapa Pak Ustadz ya? Anak aku tuh dengan aku bencinian. Padahal sudah aku kasih semuanya. Bingung orang tua. Salah apa? Padahal anak tuh aku sayang, tapi dia dengan aku kok bencinian. Tengok tatapan muka tuh tidak sayang dengan orang tuanya. Dia bingung orang tuanya. Mikir-mikir, tidak ada yang belum aku kasih ke anak tuh. Tidak pernah, kalau sakit langsung kok obatin, tidak ada langsung aku kasih. Tapi kenapa kok pandangan-pandangan benci? Maka dia datang ke ulama, tanya Pak Ustadz, kayak mana? Ada apa sebenarnya? Dan dia tanya, oh ibu pernah
Pernah tidak menyembelih induk kambing di depan anaknya, atau nyembelih induk ayam di depan anaknya, atau nyembelih induk sapi depan? Oh ya pernah Pak, nyembelih induk kambing. Itu ibu sudah menyakiti anak kambing. Kan nyembelih halal kan, tapi kan pakai cara, bukan terserah kita. Kan ada caranya, ada SOP-nya. Nak nyembelih ayam, nak nyembelih kambing, nak nyembelih kerbau, dia rame. Jangan dikertaan, ini pisau mati loh. Tidak bisa, tutupi mata baru disembelih. Kalau anaknya, maaf, di sebelah sini, anak kambing, induk sebelah sini, pindahkan ke sini induk kambingnya. Biar anak kambing sibuk makan, induknya disembelih. Kalau induk kambing disembelih depan anak, siap-siap lakukan azab. Iya Pak, itu bukan mitos, bukan. Ada namanya sebab akibat. Nabi Sulaiman, Allah tuh melihat kamu baik lagi. Nabi Sulaiman tambah hebat kerajaannya. Kenapa? Dengan semut pun tidak zolim. Wah gitu. Ada dengan semut orang dia zolim, ya kan? Habis dia punya kerajaan tuh. Habis kerajaan tuh. Jadi ketika dia berlaku baik, ketika jadi tarik usut lebih usut, ternyata dia telah membuat kesalahan, nyembelih induk hewan di depan anaknya. Azabnya apa? Anak kandung dia tidak suka sama orang tua. Itu kayak mana solusinya? Kan repot, kan repot. Harus nyari anak kambing itu dulu pula, nyarikan dia induk yang baru, baru dapat. Dan kayak mana minta maaf dengan hewan, jelas tidak bisa, jelas tidak. Tapi sesalilah sesalnya Allah, akulah salah, lah misalkan induk sama anaknya, bahkan membunuh induk depan anaknya. Mohon aku maafkan, jangan diazab karena ini. Harus diselesaikan Pak. Ingat tuh ya. Kalau kita punya masalah kok tidak selesai, itu berarti kita punya salah yang kita belum sadari salah Pak. Belum kita omongin itu salah, masih biasa baik. Wah, kakaknya Nabi Yusuf telah memfitnah kan? Nabi Yusuf diajak pergi, dibuang ke sumur, lalu bajunya dilepas, dikasih darah kambing domba, lalu balik ke rumah, bilang sama bapaknya, Pak, Nabi Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya. Bapaknya Nabi pintar. Kata kakaknya, nih bukti ada darah di bajunya. Memang ada darah, tapi ngapa tidak koyak bajunya? Serigala mana sekarang? Pas makan buka baju dulu, baju diolah serigalanya berarti dia apa? Iya kan? Kok bisa? Katanya kakaknya Yusuf dimakan serigala, buktinya baju berdarah, tapi kok tidak koyak? Nah, kan namanya drama, namanya drama. Itu sampai bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun Nabi Yusuf tahu, tapi tidak mau memaafkan mereka, tidak mau mendoakan ampun untuk mereka. Kenapa? Sudah disinggung, sudah diingatkan, tidak ngaku. Dan selama mereka menyembunyikan dosanya, selama itu mereka hilang ketenangan jiwanya. Ketika Nabi Yusuf jadi seorang perdana menteri di Mesir, lalu pacak mereka datang ke sana, singkat cerita, rupanya Yusuf. Mereka kakak-kakaknya, baru mereka ngakui, Bapak sebenarnya memang benar Yusuf ketika itu tidak makan serigala, cuman kami iri, Bapak kayaknya pilih kasih daripada kami dengan Yusuf, maka Yusuf kami ginikan. Nah kalau sudah ngaku begitu, itu malam Jumat, nanti malam kalian aku doakan ampunan kepada Allah. Baru setelah itu Pak, maka masalah rezekinya, ketenangan jiwanya luar biasa. Jadi beda kalau orang itu dipaksa ngaku dengan ngaku beda, Pak. Beda. Hari ini kadang-kadang orang mungkin karena sedikit ilmunya salah, tidak ngaku salah. Yang parah lagi sudah salah, ngakunya bener. Orang bener aja masih banyak salahnya, apalagi orang proses bener tentu masih banyak salah. Wong Nabi sudah bener, asli bener, yang nyalahkan banyak. Orang yang bener masih banyak salahnya, apalagi yang proses bener, wajarlah disalahkan. Wajarlah disalahkan. Cuman sikap kita kayak mana? Sikap kita adalah menjadikan itu sebagai
sebagai obat kebaikan bagi kita. Jadi ketika dia ngaku salah Pak, baru di situ dibuka pintu taubat, pintu maaf yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak kita istighfar bareng-bareng. Kalau Bapak Ibu di masjid berjamaah bagus. Boleh tak? Kalau di rumah dibuat duha berjamaah. Boleh tak? Boleh beda. Tahajud berjamaah, sholat taubat berjamaah, sholat hajat berjamaah. Asik kok Pak, ini bukan saya nyuruh milih, bukan galau-galau, milih sebelum tidur sholat hajat taubat berjamaah. Kalau tidak ibu ngabsen, ajari anak-anak kita, keluarga kita untuk cepat-cepat bertobat kepada Allah. Saya yakin tuh Pak, kalau itu kita buat tiap malam, maka hari-harinya aman. Kalau dia dibuat di sore hari, maka malam-malamnya akan aman dalam rahmat Allah Ta'ala. Tidak banyak cerita, kita tuh kurang istighfar, bukan kurang rezeki, bukan kurang sehat, bukan kurang kebendaan. Yang pas itu kurang istighfar, ya kan? Tidak Pak? Nah, itu yang menjadikan perkara kecil jadi besar, yang besar dari besarnya. Maka biasakan, lazimkan istighfar. Kata Nabi, orang yang mengistiqomahkan istighfar sebanyak-banyaknya, dia akan dapatkan hal-hal yang tidak terduga-duga. Pokoknya semuanya serba kejutan. Punya anak kejutan, punya rezeki kejutan, punya motor kejutan, punya keluarga kejutan. Karena man lazima al-istighfar, orang yang melazimkan. Lazim itu kayak orang bernapas, tidak bisa hidup, harus bernapas. Ya kan? Kalau dalam air harus keluar untuk ngambil napas. Tidak mau, tidak boleh. Aku tidak mau, matilah gitu kan. Nyelam harus naik ke atas, tidak bisa hidup, harus bernapas. Orang yang mengharuskan dirinya istighfar, astagfirullah, maka hidupnya penuh hadiah kejutan daripada Allah. Terus kebalikannya apa? Yaitu kebalikannya. Kalau nggak siang yang malam. Kalau kita tidak melazimkan istighfar, sedangkan kita salahnya data itu, maka kita bukan hadiah yang ada setiap saat terkejut ngapa kayak gini rezeki saya, ngapa anak saya kayak gini, ngapa kalau padahal walaupun semuanya Allah yang menentukan, tapi Allah tetap bijaksana dalam menentukan nasib kita. Allah bukan semena-mena, tapi melihat tingkah laku gitu. Nah, diturunkan azab, dia sembahyang, dia puasa, dia anak soleh-soleha, dia berbakti, ahli sedekah, ahli zikir. Walaupun azab itu turun, Pak, tetap orang itu istimewa. Ibarat orang sakit, tapi ruangannya VVIP. Beda kan? Yang jenguk beda kan? Sama-sama sakit, sama-sama yang psikolog sakit umum dekat kamar jenazah pula, ya kan? Dekat kamar jenazah. Pas yang jenguk salah masuk, lah mati ya, bukan Pak, salah kamar. Orang itu sakit, tapi kan beda kamar. Dia ada yang pula yang super VVIP. Ada pula, subhanallah. Intinya minta duit, tahu Bapak. Kalau obat kan bisa sama galau-galau kan? Sepil yang 100.000 ada, kamar biasa bisa, kamar yang mahal bisa, obat. Tapi ruangannya sudah VVIP-nya 2 tambah super pula. La ilaha, lah kayak rumah dewe, itu kan? Yang seneng yang jenguk, bukan yang sakit. Yang sakit sengsara itu lah, ya kan? Bapak Ibu, dia tetap sakit, tapi kan beda perlakuannya dengan yang kelas umum. Sakit juga, tapi perlakuannya beda. Nah, orang ketika Allah memutuskan sesuatu melihat kita, gimana pagi ini, istighfar enggak dia? Sedekah enggak dia? Berjamaah apa enggak? Baca selawat apa enggak? Baca Quran apa enggak? Iya galau. Sudah, azab juga turun di tempat itu, tapi dia diistimewakan. Bisa paham juga ya? Malam juga begitu, Pak. Nah, setiap saat Allah memang mengatur, tapi dia maha bijaksana. Tergantung hubungan kita dengan Allah. Kalau Bapak punya anak sakit Pak, sakit, maka dokter akan tanya gimana keadaannya, apa yang sakit, gitu kan? Ya kan? Kepalanya Pak dokter, tangannya Pak dokter. Sekarang pernahkah kita bertanya kepada anak kita, nak, gimana hubunganmu dengan Allah? Hubungan jiwamu dengan Allah kayak mana hari ini? Sakit apa tidak? Nyambung apa tidak?
Kalau dokter hanya bisa ngobati jasad, pakai pil sembuh. Nah kalau rohanimu yang lemah, bahaya, siapa yang nak ngobatin? Kalau dengan Allah kayak mana? Bingung ya? Jangan seperti cerita lucu, cerita apa? Cerita, tapi malah tidak lucu, ya lucu cerita kan? Orang tua, bapak ibu, lah tua datang ke rumah sakit, datang. Dokter, saya periksa. Kalau diperiksa, kata dokter, sehat. Pak, setelah diagnosa Bapak sehat, tidak ada masalah. Kami hanya bisa memeriksa jasad, tapi gimana mental Bapak? Maksudnya Pak Dokter, Bapak dengan Tuhanmu, dengan Tuhan kayak mana? Kata orang tua itu, oh baik, baik. Aku dengan Tuhanku tidak ada masalah. Keren tak jawaban itu? Keren tak? Wah, pantesan. Kok subhanallah. Kata dokter tuh curiga, kayak mana tahu Pak baik sama Tuhan? Iya, aku kalau nak kencing, maka lampunya buka hidup dewek, kalau dia keluar mati dewek. Keren kan? Kata dokter, wah keren ya berarti ini kan? Begitu dekatnya dia dengan Tuhannya, katanya kalau masuk mau buang air kecil, lampu hidup dewek, ketika keluar mati dewek. Dokter itu terkesan itu bapak tuh balik, dokter nelpon keluarganya, istrinya, Bu, ini keluarganya saya ya, saya dokter, ya, gimana Pak Dokter? Singkat ceritanya, tadi periksa bapak sehat, cuman dia bilang dengan Tuhannya baik-baik. Aku tanya, apa ciri-cirinya? Itu Pak, kalau aku nak buang air kecil, buka pintu hidup dewek lampu, kalau keluar mati dewek. Kata istrinya, ini bapak mesti salah, mesti kencingnya di kulkas, kan ya? Jangan ketahuan, mesti bapak ini salah lagi, nih kencingnya pasti di kulkas, bukan di kamar mandi. Kulkas bukan hidupnya nggak laku ya? Kalau ditutup, jadilah kan? Pak, itu jangan gitu Pak, biasa Pak. Masalahnya umur, masalahnya apa? Umur. Artinya tarik cerita Bapak Ibu. Jadi tetap hubungan hati dengan Allah terus dievaluasi, terus kalau Bapak Ibu tidak bisa banyak gerak, nah ngamal apa lagi Pak Ustadz bingung, sudah merenung baik, bilang baik ya Allah makasih, duduk beramai sama keluarga, kasih tadi sosiko, nah ini tasbih, nah ngapa ya Pak, itu baik, alhamdulillah serempak, umit jadilah ya, untuk merubah kehidupan menjadi syukur, tidak menjadi bala, gitu Pak ya. Oh Pak Ustadz, aku ini pening dia problem kayak ketimpa gunung. Baca alhamdulillah, hilanglah gunung tuh. Jangan bilang aduh-aduh, buat jadi banyak gunung tuh bebannya. Beban banyak. Utang kiri kanan atas bawah lah. Ini sudah akhir tahun pula ya kan? Nah, dekat lebaran motor baru, habis lebaran ditarik galau-galau ya. Galau-galau, subhanallah Bapak Ibu. Jadi sudah ketika problem itu besar, sudah berjamaah ayo nak semuanya bilang baik alhamdulillah. Yakin Bapak Ibu, tidak lama lagi problem yang kita anggap besar itu diselesaikan oleh Pak Ustadz tidak mempan, mempan lah yakin ya kan? Jangan berpikir tidak mempan, itulah merusak. Kata Allah, selagi hambaku bilang idak, aku idakkan. Kalau mereka bilang iya, aku kabulkan. Nah, kita ini sekarang sudah membatalkan iyonya Allah tuh Pak. Kita merasa salah betul, tapi jangan bilang Allah tidak bakal mengampuni aku. Ya sudah, ada aku ampuni berarti, kan gitu, iya Pak. Tapi kalau kita langsung berdoa, ya soal aku siap, karena Allah aku baik. Sudah, itu sudah. Jangan dikotor-kotorin. Yuk kita doa untuk si mayit. Allah tadi yang minta tidak. Omongan kita itu yang menjadikan Allah tidak mau mengampuni dia. Nah, titik di situ dulu Pak. Nabi yang bilang. Tapi kalau kita langsung sangka baik, katanya kita doa untuk dia. Oh iya, kenapa? Tuhan itu baik, Allah itu baik, maha penyayang. Itu kita doa. Bapak, keyakinan itu yang menjadikan doanya ustadz, doanya syekh, doanya buya, doanya orang baik, segera Allah kabulkan. Sistem kesehatan kan begitu Pak. Ada orang itu subhanallah, kalau ada jin itu tidak diapa-apain, diajak ngomong sudah keluar, sudah belum keluar. Saya pernah kurus di Palembang, masjid kecil, sebagian kayu pula. Itu kalau ada orang kesurupan bawa ke situ, ketemu dia belum ngomong lah keluar jin tuh. Buyur itu kayak ada angin dari tirai, pergi langsung.
pergi langsung Pak, tidak pakai, belum lagi digertak pakai rupiah, belum bismillah, nengok dia lah ya pergi dia, salah masuk badan, salah masuk badan kan, salah masuk badan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi memang hubungan batin. Kenapa? Karena orang yang datang tuh dia sudah sugestinya sudah mantep. Yang aku datang ini orang baik, baiknya pun baik nian, orangnya ikhlas nian. Dia bilang bukan insya Allah pasti aku sembuh, pasti aku sembuh. Maka aku datang ke orang itu minta doa. Sebenarnya yang menjadikan dia sembuh itu apa? Yakin dia tuh Pak, yakin dia, sangka baik dia kepada hamba Allah, itu menyenangkan Allah. Yang menjadikan tidak sembuh itu apa? Kita lebih dulu sangka buruk. Nah itu sekarang kata ulama itu yang sekarang kita tahu Allah itu baik, tapi kenapa tiap hari sangka buruk sama Allah? Aduh, apalagi nyalakan Allah. Ini gara-gara Allah nih hujan, jemuran bahasa galau, ini gara-gara Allah nih anak kecelakaan. Oh kita semua ilmunya tahu siapa yang baik, Allah, yang maha Allah, bijaksana Allah. Tapi bersamaan itu kita masih banyak buruk sangka dengan Allah. Apakah ada dosa yang lebih besar daripada itu, Pak? Kita ngaku ini bos saya baik, oh baik, pokoknya baik, gaji naik terus, perhatiannya lebih, fasilitasnya luar biasa. Harusnya kan senang bos tuh, ya kan? Kita tahu. Tapi saat yang sama, alah bos nih cek ionian, batal kalau ya. Oh kak turun pangkat, turun pangkat tuh Pak. Kenapa? Kita punya omongan yang salah, sehingga apa? Gaji tidak naik, pangkat tidak naik. Pak kita tahu bos kita tuh baik lah, 10 tahun dengan dia kerja, alhamdulillah tidak dipecat dia. Tapi ketika kita bilang, alah Pak bos baik cek ionian, dia dengar batal kalau batal. Sekarang kapan Allah tidak dengar hati kita ngomong? Kapan Allah tidak dengar lubuk hati kita bersuara? Kan nggak pernah, pasti dengar. Nah sekarang yang parah tuh Bapak Ibu, yang salah kita tahu Allah tuh baik, Allah tuh pengertian, Allah tuh memaafkan, tapi sangka buruk kita dengan Allah masih berlebih. Tayyudah, bilang kan? Sedekah tolak balak, tayyudah. Kata Ustaz, zikir itu menenangkan hati. Itu bukan kata saya, kata Allah. Kata kita tambahin pula, tayyudah. Allah sudah bilang iya, kita batalkan, tayyudah. Kita orang susah Pak, miskin, ada orang kaya mau ngasih nasi, tahu dia bakal ngasih, memang dia tugasnya ngasih kok, lah bertumpuk bakal ngasih. Pas di depan dia kita bilang, alah bapak ini cek ionnya, dia nih, sudahlah kalau pergilah, iya kan? Dia memang punya stok nasi, mau ngasih memang mau siap ngasih, cuman kita ketika di depan dia, lah bapak ini cek ionian ngasih, ya. Iya ngasih, tersinggung, nah sudah lah, pergilah, nggak usah aku kasih, kan begitu resikonya. Akhirnya yang belakang dia dapat double dua, karena pada masya Allah Pak, terima kasih nian, memang aku belum makan dari kemarin, hanya ambillah dua. Sikok yang mana jatuh orang depan dari ke dia juga, paham tuh? Sekarang Allah tuh sekarang gitu, sudah orang beriman tidak boleh sedih, tidak boleh bingung, tidak boleh galau. Ngapo? Oh punya Tuhan yang hebat, ya kan? Kalau galau sebentar, kalau sakit tuh aduhnya sekali baik, selebihnya alhamdulillah, astagfirullah. Jangan tiap saat aduh. Sakit gigi langsung aduh pagi siang sore malam. Terus gimana Tuhan kita tuh? Apa enggak buat dia marah? Aduhnya sekali deh, pas sakit. Lebihnya apa? Alhamdulillah. Enggak usah berlanjut aduhnya Pak, nanti jadi aduh beneran aduh. Nah, itu yang menjadikan semuanya berantakan. Tapi kalau bisa mengolah diri kita baiklah galanya itu Pak, gitu kan? Jadi baiknya pembeli jangan tawar terlalu rendah, baiknya penjual jangan terlalu tinggi, ya Pak ya. Begitu juga dalam baiknya bos kepada anak buah adalah ibarat guru jangan gila hormat. Tapi santri wajib sangat menghormati. Bisa dipahami Pak ya? Guru tidak boleh gila hormat, terus santri jangan tidak menghormati. Salah lah kalau gitu. Tugas guru dia nggak merasa minta dihormati, maka santri harus wajib menghormati.
Kadang gitu Pak, santri itu dengan saya, kalau yang di Ibrahim itu kan pakai kursi duduknya, kalau di Bertam kan enggak, lesehan enggak, datar. Kalau di Ibrahim itu ada kursi. Kalau di Bertam tuh ada lesehan tapi ada kursi, jadi tanpa kaki apa? Kaki, Pak ya. Itu biasanya kalau saya duduk di situ, santri datang tes Quran, kenaikan juz. Walaupun ada kursi dan lesehan, insya Allah dan mau duduk di atas kursi, ya kan? Ya dah. Masa nak sejajar sama gurunya, lucu lah. Loh, itu elok dah Pak? Elok kan? Nah, tapi yang aneh itu ketika orang tuanya datang duduk di atas kursi, dia ikut duduk di situ. Duduk. Ayo mana ceritanya? Tengok bisa gue ya. Khusus sholat tobat 1000 rakaat, 1000 rakaat. Apa? Ini bahasanya sifat sayang hormatnya hilang. Itu salah. Harusnya tuh apapun keadaannya tetap di bawah, baik sendirian, baik dengan orang tuanya. Ya Pak ya. Maksudnya kita harus ngasih tahu Pak. Jangan sampai salah bersifat kasih hormat, tapi salah menghormatinya Pak. Tidak betul Pak. Satu Bapak, saya sayang dengan Bapak, saya berikan buah durian, tapi saya lempar. Gimana kira-kira Pak? Terima kasih tidak bilangnya? Buah durian loh Pak, 1.000 sih kok. Ditawar-tawar 60. Mahal, beratlah kulit emang isinya. Tapi dikasih ngelempar. Oh sengsara aku katanya, masuk rumah sakit dia bilang. Memang buah enak, tapi kalau ngelempar jadi tidak enak lah. Nyambut begitu kan? Kalau itu buah enak, kasih baik-baik. Maka enaknya super enak. Kadang begitu. Kita ingin menghormati, caranya salah. Maka kata Nabi, kalau kita ada sifat sayang, maka kita akan disayangi. Kalau kita mendoakan ampunan, kita diampuni. Kalau kita bantu, kita dibantu. Itu Bapak. Kalau Bapak merasa, aku ini kok tidak ada yang bantu selama ini, jangan tanya itu. Tanya, sudah bantu berapa? Nah, gitu. Aku kok tidak tenang ya sudah zikir selama ini. Hitung dengan tidak zikirnya sudah berapa lama ketimbang tidak zikirnya. Itu Pak ya. Ini sudah beli obat kok tidak sembuh. Bukan salah obatnya, penyakitnya lah parah nian. Cuma dari awal tidak kayak gini langsung sembuh satu pil tuh. Tapi lah kronis baru berobat tinggal mati. Ya ulah berarti. Jangan salahkan obatnya, jangan salahkan. Begitu juga kita sholat. Sudah Bu, Pak. Oh Pak Ustadz tetap tidak tenang, tetaplah sholat. Jangan tagih ketenangan. Karena mungkin sebagian orang baru setahun sholat, 20 tahun belum sholat. Nah, ibaratlah kronis, sehingga obat itu bukan tak berfungsi. Penyakitnya terlalu Pak. Tapi tugas kita apa? Terus sholat, terus berobat. Nanti tiba masanya, Allah Ta'ala akan selesaikan segala urusan kita. Insyaallah gitu Pak ya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Nah. Palestina itu kan mendukung, maka itu cenderung untuk memenangi Israel. Ya. Di tempat ini kalau lagi perempuan itu kayak kalau zaman dulu ayat orang ini kok sampai dia itu meninggal gitu kan. Mana kita mau berbaik? Negara Israel. Ya. Kondisinya gitu dong, Ya. Gitu. Intinya dia tuh setengah hantu lah dah. Atau hantu beneran kan? Tapi dia pernah waktu kami kumpul ke masjid ikutan Bingung. Kayak mana Pak Ustadz gitu kan? Kalau dia meninggal masa nak dibilang baik itu kan? Pak, ini kalau ilmunya tetap dibilang maaf Pak. Kalau orang itu adalah adik kandung Bapak,
Misal nih, ya, orang itu tuh adalah adik kandung bapak, atau bapak, maaf, itu anak kandung bapak, anak kandung, lalu dia meninggal, mau tak kita bilang dia orang baik? Tidak mau. Angkat tangan. Mau? Mau tak Pak? Bu mau Bu? Sering saya sampaikan, orang naik motor, weng, jengkel kan? Apa kata ibu? Mudah-mudahan nomor tiang listrik. Gitu doanya kan? Mudah-mudahan motor tuh naik idio, naik jungkir balik artinya kan? Itu kata kita kan Pak, jengkel kan? Orang lagi tenang-tenang, weng gitu kan? Cuma lah doa buruk, ada ponakan datang, mak itu kakak gimana? Astagfirullahaladzim, itu kakak kamu? Iya mak, biasa pinjam motor ya. Jadi tidak doa buruk itu. Atau tetap doa itu lah, mudah-mudahan nomor tiang listrik, mudah-mudahan motor naikin dia. Tidak lagi kan? Tidak lagi kan? Berarti Pak, ntar lu ini bicara hati ya. Berarti kita itu tidak mau doa buruk, tidak mau doa baik dengan dia, itu masalah iri dengki jengkel sebenarnya. Tapi kalau yang buruk itu adalah anak kita, yang nakal tuh anak kita, tidak mungkin. Kemudian kok umur mobil truk tidak mungkin. Kalau anak orang kita iyo kan, biarlah. Nah gitu kan? Karena kita tidak ada asli jiwa kita Pak, tidak ada asli. Kayak tadi tuh, memang dia bukan keluarga kita, biar dia kayak gitu. Tapi kalau dia keluarga kita, tidak mungkin kita nak dia berarti dia baik. Tidak, mana ada. Tetap berkata baik. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi gini, salah tetap salah, betul ya. Kita tidak suka dengan kesalahan dia, tetap itu sikap kita Pak. Tetap tidak suka dengan sikap dia, salah itu benar. Dia tidak sembahyang, dia tidak sholat, bela Israel, benci, benar. Saya nggak beli Pizza Hut, benar. Saya nggak beli Burger King, benar. Itulah benar Pak, lah benar. Karena kalau dibeli jadi peluru, jadi roket, kita kenyang, saudara kita mati. Kalau ya Pak, benar itu. Sisi salahnya kita salahkan, sisi benernya kita benerin. Kita ikut membenarkan, jangan digabung-gabung. Jangan digabung-gabung. Kalau dia meninggal, kalau dia orang itu selagi dia Islam, maka bagaimana? Jangan sampai buruknya dia membuat kita buruk. Buruknya dia untuk dia lah. Ya, tetap kita doakan dia selamat. Ya Pak. Jangan sampai, oh itu Pak Ustadz sembahyang tidak, puasa tidak, utang tidak bayar. Utang tidak bayar. Kalau keburukan dia menjadikan kita buruk, kita dan dia bedanya. Maka tugas kita adalah tetap menasihati salahnya supaya benar. Terus ketika ada benernya, kita ikut mendukung kebenaran dia. Contohnya apa? Kalau sudah meninggal, Nabi yang bilang, tidak pakai sangkut pautnya di sini. Pokoknya man mata ahadun minkum. Si kok mati di antara kamu orang Islam, faqulu fi khairan, katakan yang baik. Nabi tidak ada buat syarat yang lain, kecuali mati itu orang kafir, ya kan? Tidak bisa, tidak bisa bilang baik, tidak. Siapa juga yang bilang baik, tidak ada ucapan itu, gitu Pak. Ngerti Pak ya? Anggap itu sisi anak kita. Kalau yang nakal itu, anggap itu anak kita, tetap tidak akan kita doakan buruk. Kita berharap semoga dia diampuni oleh atau itu bapak kita. Jelas, maaf, belum bisa ngaji, belum juga sholat, belum meninggal. Apa kata anak? Ya Allah, ampuni orang tuaku. Ya mungkin ya Allah panggang dah begitu. Ya Allah sudah bakar, sudah. Tidak bisa. Walaupun orang tua itu mungkin ketika di dunia ngukum kita ini dan itu, maksa kita sekolah, tetap ketika dia ampuni mereka. Begitulah cara pandang kita dengan sesama muslim. Maaf, walaupun dia berjudi, dia merampok, dia semua buruk ada di dia, bukan setengah hantu, utuh hantu itu Nah, tugas kita dua saja. Kalau dia punya kebaikan, kita doakan diterima. Kalau dia punya salah, agar diampuni oleh Allah. Ini teorinya Pak, prakteknya atur masing lah. Pak Ustadz
Nggak bisa, sakit loh. Ya sudah, ya, jangan dipaksakan, nanti sakit ada. Nanti sakit. Pak Ustadz yang harus baik. Nggak bisa Pak Ustadz, ini jangan lihat. Ya sudah, kalau bisa Pak, nggak bisa ya sudah, standar Pak, standar baik. So gitu Pak ya. Ada tuh Pak di zaman Nabi itu Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin ketuanya orang munafik, rajonya di neraka. Zaman Nabi itu ada. Nabi lah tahu, ini orang munafik, ini ketuanya. Keren enggak kira-kira? Pasti orang munafik itu Pak di Quran, walan tajidalahum nasira. Enggak bakal dia nolong, mesti ke neraka itulah. Itu ketuanya pula, bukan munafik kelas tadi, kelas kakap, ketuanya Pak, geng terbesarnya. Jahatnya minta semua yang menjahati Nabi, dia ketua, yang atur strateginya dia. Yang memfitnah Nabi, dia ketuanya Pak. Dia galau-galaunya. Jahat tak kira-kira itu? Allah bilang jahat. Ketika dia meninggal, anaknya datang. Anaknya sahabat Nabi. Anaknya sahabat pengikut Rasul beriman. Wahai Rasul, mau tak engkau nyolati orang tuaku? Ya kata Rasul. Iya kata. Iya kata Rasul. Ya aku solati. Diminta tuh iya. Kalau aku tak mau sorry ya. Sorry ampun gua. Yang kedua kata anaknya, ya Rasul, boleh tak serban atau kainmu itu menjadi kain kafan untuk orang tuaku, supaya tidak disiksa di kubur kan? Orang anaknya tahu, dia itu orang munafik, bapaknya tahu Pak, dia biang kerok, semua strategi diatur di rumah untuk nyakitin Nabi, tahu, ada semua sketsanya ada. Tapi anaknya bilang, ya Rasul, mau tak engkau nyolatinya? Mau kata Rasul, supaya doanya diterima oleh Allah kan, kalau Nabi yang doa. Dan kain kafannya ya Rasul, langsung jubahmu ya Rasul, serban. Ya kata Rasul. Tapi Pak, walaupun iya kata Rasul, Allah yang turun tangan. Tidak usah Daud, tidak usah. Di Quran Nabi itu, sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahu. Wahai Muhammad kata Allah, kalau engkau mendoakan orang munafik itu 70 kali doa keampunan, tetap tidak aku ampuni. Apa kata Rasulullah dalam riwayat yang lain? Seandainya 1 sampai 70 Allah tidak mengampuni, dan ada angka 100 baru mengampuni, aku siap sekali mendoakan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu lafazlah tertutup, artinya Allah tidak bakal mengampuni. Maksudnya apa Pak Ustaz? Jiwa, sebagaimana anak tidak mau orang tuanya celaka, lebih-lebih Rasul kepada umatnya melebihi anak sama orang tua. Ya Pak, memang dia jahat, tapi yang jahat dia, saya tidak boleh jahat. Aku tetap Nabi super baik. Apa baiknya saya? Saya iyo kan? Iya. Aku sholati, aku kafani, aku mandikan, baik baju. Tapi ketika datang perintah Allah, jelas semua tidak boleh ngomong kan? Kalau jangan, ya sudah jangan. Itu kebaikan, karena perintah daripada Allah. Tapi secara kemanusiaan, secara seorang Nabi belum ada perintah larangan, Nabi tetap buat. Kenapa? Kalau dia pun bertahan dengan keburukannya sampai mati, kenapa kita tidak bertahan dengan kebaikannya sampai mati dulu? Dia bertahan buruk, nifak, munafik sampai mati, kenapa kita nggak mempertahankan iman sampai mati? Coba ya. Nah, jadi kalau ada tadi orang yang nak kita benci, anggapnya dia adik kandung kita. Mau tidak dia celaka? Mau beda? Tidak mau kan? Walaupun dia asli nakal. Mau dia celaka? Ada mau. Tidak mau. Begitulah kita nyikapi umat. Itu teorinya. Jangan nuntut saya Pak. Saya juga punya musuh pribadi masalahnya. Ya Pak ya. Nah, artinya sudah, yuk sama-sama. Walaupun memang dia bela Israel, benci Palestina, gitu kan? Ada kadang di media sosial, perempuan Yahudi dibela-bela. Kalau bisa ya, lagu Yahudi ada di semua pesantren. Allahu Akbar, keren, keren. Kiai Panji gue bilang kan, kalau bisa bukan hanya pondok itu yang punya lagu Yahudi, seluruh pesantren punya ilmu lagu Yahudi. Suruhnya semua pondok yang bukan Islam suruh syahadat galau-galau ya kan? Asyhadu Allah, lu saya Islam galau-galau. Kan enggak bisa kayak begitu, toleransinya jadi hancur. Toleransi itulah masing-masing. Kalau lagu Yahudi kami lakukan, sama
Ayo semua Yahudi harus azan, ada syahadatnya, mati lagi. Kristen harus azan, kan jadi kacau balau. Dikit-dikit Islam keluar lagi, Kristen keluar lagi, Kristen keluar lagi, kan jadi berantakan. Ya kan? Kamu nggak diilankan begitu. Cobalah adil, bijaksana. Kalau lagu Yahudi pun kau suruh dilakukan di semua pesantren kayak Indonesia Raya, coba lagu yang sama. Dan saya menang, memang jiwa kita semangat. Lagu Yahudi, mana ulang ya mah? Tuhan kita beda, Tuhan kita beda. Itu namanya kan tidak ada bijaksana, emosi dewe. Aku pun emosi juga. Orang tuh jangan diundang lagi. Perempuan tuh Pak, jangan diundang lagi karena bikin heboh lah, atau anak itu kan? Iya, yang jahat tuh Islam, tengok tuh benci. Enggak tahu lah ya. Gitu Pak ya. Tetap bersikap baik kalau kita mau hadir. Enggak ya sudah. Dia ngundang yang tadi Pak, orang yang bela Israel tuh ngundang ke rumah dia, datang silakan, enggak datang ya enggak apa-apa, ya kan? Kalau datang baik, enggak datang juga. Nah, yang jelas hati kita dikontrol. Kalau nak benci jangan berlebihan, kalau nak suka jangan berlebihan, kalau nak berlebih kepada Allah dan Rasulnya saja. Ada lagi Pak yang lain Pak? Nah Pak ya, lewat 1 jam setengah nih Pak.